Di sini Bapak, jadi di sini kami dari Investor Jember diminta izin untuk melakukan wawancara. Jadi silakan dari adik-adik nanti akan memberikan beberapa pertanyaan ke jenengan. Monggo bisa dijawab sebisa dan sepahamnya saja. Kalau nggak bisa ditanyakan. Mungkin dari adik-adik juga silakan perkenalan terlebih dahulu. Baik Pak, sebelumnya saya Yogi Ardiansa. Saya asalnya dari Tulungagung. Kemudian saya namanya Ahmad Aditya Ramadhani Pratama, bisa dipanggil Radit, dari Situbondo. Saya Iza Nabila, bisa dipanggil Iza, dari Jember. Saya Dawina Elisa, dipanggil Lisa dari Pamekasan. Mudah-mudahan. Saya Arifa Dara Zerlinda, dari Jember. Mungkin dari bapaknya bisa Perkenalkan diri. perkenalan. Oke, terima kasih. Nama saya Heru Sudirjo, bisa dipanggil Heru. Saya kelompok petani dari Sumber Jambi 2, Dusun Lambi. Sumber Jambi 2. Kebetulan saya sebagai anggota untuk ketua dari Sumber Jambi 2, Bapak. Kenalkan, nama saya Emput Suryatno. Kebetulan saya juga ketua kelompok tani Sumber Jambi 2 yang ada di Desa Murno, Dusun Lambi. Jadi kebetulan satu kelompok tani nih Pak. Ya, Berarti ada berapa kelompok tani di sini? di sini enam kelompok. Jadi satu dusun itu satu kelompok. Per dusun ada kelompok. Aktif semua nih. Kalau di kelompok tani Sumber Jambi 2 itu alhamdulillah aktif. Pertemuan setiap 2 minggu sekali, hari Senin biasanya, sore jam 4. Kebetulan juga kami ini dari kelompok tani kebanyakan petani. Kalau yang peternak itu di Dusun Gondang, Caranya ternak sapi perah. Untuk pertaniannya komoditasnya apa Pak? Komunitasnya itu tanaman kopi, kapulaga, pisang. Ya. Pisang Mas Kirani. Kalau pisang di sini banyak pisang buah ya, ada pisang agung, ada pisang Mas Kirana juga ada. Jenis pisang kan banyak. Pisang buah. jadi di sini rata-rata itu tanamannya cuma sari, jadi tidak ada yang monokromo. Sebelumnya jenengan sudah berapa lama bertani pisang Mas? Kalau bertani pisang emas itu sebenarnya pisang emas itu sudah lama sih. Saya kecil itu sudah ada. Cuman di tahun 2004 kalau nggak salah ya, ingat saya itu sudah ada yang dikemas, maksudnya di packing. Dulu kan petani itu biasanya jualnya itu kira tundur. Jadi setelah ada tengkulak yang ditimbang, akhirnya banyak yang nanam pisang emas. Setelah itu sekarang ini ya, pisang emas Kirana itu sudah kurang karena kan kayu besar ini. Kalau Bapak Heru untuk lama bertani di komoditas pisang emas itu
berapa tahun? Apakah sama juga? Kalau saya ini dibilang gimana ya, menguruskan dari orang tua, termasuk aku diri, termasuk orang tua saya gitu. Jadi kalau saya itu berkebun itu sebenarnya sudah mulai kecil, sering main di kebun gitu kan. Dan untuk komoditas pertanian besar itu ya sebenarnya udah lama, berhubung dari kondisi harga yang tua belum stabil, jadi sering dibongkar ganti komoditas lain. Jadi untuk sekarang alhamdulillah dari Dinas Pertanian kan ada program, jadi insya Allah kita akan memaksimalkan lagi untuk tanaman besar itu. Jadi intinya kalau saya sudah lulus sekolah, udah petani. Tahun berapa tuh? Kurang lebih sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun. Untuk kondisi lingkungannya seperti apa, Bapak? Yang bisa mempengaruhi pisang mas kiranya? Gimana? Kondisi yang Lingkungan, kayak dari kondisi cuacanya atau kondisi lahannya. kalau di dusun Lampung itu rata-rata 50% tuh dataran rata ya Pak? Ya, Rata, terus 60% itu ada tebing gitu mas. Dan untuk itu kondisi lahan. Dan untuk cuaca kalau di sini tuh kurang hujan. curah hujan, Wah. itu hujan besar. Dan kendalanya kalau di pisang, nah itu layu besar gitu. Oh, berarti akibat kekurangan pisang mas kirana dari kondisi cuacanya sendiri. Termasuk salah satunya. Kalau untuk luas lahan pisang mas kirana itu berapa hektar biasanya? Pribadi. Iya, boleh. Kalau pribadi, saya pribadi itu sekitar setengah. Oh, cuman ya udah kembang sari. Ada pisang, ada kopi, ada kapulaga. Kalau luas lahannya Bapak Sama-sama. Berarti untuk pekerjaan utamanya itu ya bertani itu ya Bapak? Apa ada sampingan selain bertani? Kalau saya pribadi untuk pekerjaan pasti itu bertani dan beternak. Kalau sampingan pasti ada yang mulai sopir travel, kemudian mungkin instalasi gitu. Oh, saya ini tani terus. petani Apalagi sekarang ini saya juga nanam cabai merah besar. Bebas itu ya. Ya, Final. masih belajar di greenhouse. Kebetulan saya juga nanam di usahanya Budas, jadi nanam cabai merah besar. Kalau biasanya itu sekali menanam pisang mas kirana itu jumlahnya berapa Bapak yang produktif? Kalau saya nanam pisang itu udah serempak. Jadi enggak hari ini bulan ini sekian puluh pohon gitu kan. Jadi sebelum ditanam itu saya sakit dulu. Mana rumpun yang sekiranya tidak produktif terkena lagi musim ataupun bibit itu udah kurang baik. Jadi untuk penanaman tergantung lah. Kadang ya satu bulan itu sampai 10, kadang yang enggak, tergantung lah. Jadi terus bergilir, jadi enggak semua tiba habis lalu tanam baru gitu kan. Jadi bergilir terus. Untuk di segi pemasaran pisang mas kirananya itu seperti apa, Pak? Apa mudah dijual atau ada kendala?
dari segi harga atau yang lain? Sebenarnya kalau penjualan itu mudah kali. Penjualan itu mudah, cuman harga ini nggak stabil. Naik turun gitu ya? Iya, apalagi kalau sudah apa, musim hujan ya, itu pisang itu sampai murah. Memang murah kalau sudah curah hujan bulan-bulan berapa ya biasanya tuh. Tapi kalau sudah kemarau nanti itu biasanya mahal lagi gitu loh. Kadang itu sampai hampir 1 tahun itu murah misalnya. Apalagi kalau di sini kan curah hujannya kuat. Kalau sudah curah hujan itu sudah meluas, itu yang memang benar-benar murah kan. Makanya petani di sini ini tanamannya ada kapulaga, ada kopi, jadi biar membantu untuk di penghasilannya nanti. Kalau nanam pisang saja ya, monokultur itu nanti kalau harganya murah, apalagi kalau sudah ada penyakit layu fusarium. Jadi nanti karena kita makan itu kan untuk keluarga itu hasil dari pertanian itu, gitu loh. Makanya tanamannya itu tumpang sari, ada kopi, ada kapulaga, ada pisang. Kalau harga murah itu biasanya berapa Bapak, dan kalau tinggi itu di harga berapa? Kalau murah itu biasanya kira tondon ya, itu bisa kisaran 5 sampai 7 ribu satu tondon itu. Tapi kalau sudah mahal bisa 50, ya tergantung dari pisangnya ya, karena pisang itu kan nggak sama kualitasnya, besar kecilnya itu bisa sampai 100 bisa. 100 ribu bisa 5.000, kalau murah bisa 5.000, 7.000. Iya. Bagi-baginya. Jadi banyak nggak enak. Kalau enaknya apa? Enaknya nanam pisang. Enaknya maksudnya? Kelebihannya dalam menanam pisang Pak? Kita nanam 1 kali, panennya berkali-kali. Ya itu. Tapi itu selain pisang agung lah. Kalau pisang agung, pisang talun itu kan, itu biasanya kita motong 2-3 kali sudah harus tanam baru, diperbarui tanam baru. Mungkin yang di survei ini di spesifikasi kita di pisang Mas Kirana. Iya. Jadi untuk sekarang harga tipe 4.000 grade A 4 per kilo. Isinya berapa? Dulu sempat 8 lagi. 7.000 sampai 8.000 Berapa biji Pak? per kilo. Ya 1 kilo berapa biji? 1 kilo biasanya itu yang diambil grade itu dari 1 sisir ya, 8 ke atas, 8 on ke atas. Kalau total produksi dalam 1 musim itu biasanya berapa? Kalau sekarang ini kan kita tanamannya itu cuma sari, itu enggak pernah hitung gitu. Kalau 1 tondon itu biasanya itu ya ada yang 5 sampai 8 sisir 1 tondon. 1 buah itu. Jadi taruhlah misal 1 tanaman pisang Mas Kirana itu rata-rata ya. Yang rata-rata itu 6 sisir. 6 sisir untuk grade A-nya 2 atau 3. Sisanya grade B dan grade C. Jadi dikalkulasi pada pohon itu kalau Anda sekarang itu 4.000 kan. 4.000 kalau grade A berarti 8.000 dapat 8.000. Kemudian ditambah lagi grade C, B dan C. Jadi sekitar 15.000 1 buah kan, tinggal kalikan 1 tanaman, 1 lahan ada berapa buah gitu.
sekali terbang itu 15 pisang, jadi yang kita dapat itu 15 dikali 15.000. Sekali panen. Selain permasalahan yang tadi Bapak bilang karena cuaca, permasalahan yang biasanya dihadapi itu apa Bapak? Seperti apa? Permasalahan ya, kalau yang pertama itu kan ada penyakit layu busarium. Penyakit itu ada layu busarium, ada layu bakteri. Terus kadang itu kalau hama itu ada ular di situ. Jadi petani itu permasalahannya sebenarnya banyak. Ada hama, ada penyakit, ya kan? Itu sudah permasalahan banyak itu. Karena di penyakit itu sendiri, jadi petani itu cuma kira-kira ini kena layu busarium. Kalau di sini dulu orang itu ngomongnya bukan layu busarium, ada yang ngomong virus, ada yang badongen katanya. Jadi itu istilah-istilah orang dulu lah. Penyakitnya. Nah, selain itu bagi kami permasalahan dia pemasaran. Juga pemasaran. Sebab kami ini jual Harga. bisa kebanyakan itu di pasar tradisional. Pasar agro sendiri. Jadi untuk harga ya tetap harga segitu, nggak bisa naik. Bisa pun naik, kita terkendala di jumlah. Jadi kita bisa masuk ke taruhlah yang dari dinas DKP. sampai Program. Sampai. Kemarin juga ditawari sama sampai itu kan harga bisa naik asalkan kita mengikuti SAKP, kemudian SOP-nya juga dilaksanakan, kemudian jumlah minimal per bulan itu harus mencapai target. Jadi kami belum sanggup karena rata-rata di sini itu kan tanamannya itu masari. Jadi permasalahan yang kedua itulah masalah. Makanya ini saya juga nanam pisang Mas Kirana. Ini saya nyoba-nyoba 56 pok. Luasannya itu nanti akan saya samakan dengan tanaman. Jadi saya bandingkan. Di situ kan ada tanaman kapulaga, ada kopi. Nanti akan saya hasilnya dari saya tanam pisang Mas Kirana 56 itu hasilnya berapa? Dan yang tumpang sari ini berapa? Itu saya sekarang ini sudah umur kisaran hampir 2 tahun. Itu saya sudah motong 40 buah, 40 tundurnya. Itu akan saya bandingkan nanti. Hasilnya banyak yang mana? Sudah saya perlakukan. Kebetulan saya di kelompok ini kan sedikit-sedikit ada ilmu. Jadi untuk mencegah layu busarium kita kasih jamur trichoderma. Alhamdulillah tanaman yang 56 ini kayaknya hidup semua sampai motong. Makanya ini akan saya jadikan perbandingan antara tanaman tumpang sari sama yang monokultur. Untuk wawancara itu aja Pak. Ganti ke kuesioner. Bapaknya bisa ngisi sendiri apa kita Saya bagi-bagi? isikan. Kuesioner kayak
Untuk ngisi nih, aduh saya ini kalau membaca sudah tidak bawa kacamata ini. Iya. Diisikan saja. Boleh. Pak Heru juga saya isikan. Mau minta nomor HP-nya dua. Waduh, ini nomor HP ini yang lupaan. 0822 08 22 3763 2539. kalau alamat lengkapnya. Alamat lengkap Dusun Lambing. Dusun Ini ditulis Ram Melambing. Melambi. RT 3 RT 6. Desa Purno. Alamatnya Bapak. Dusun Lambing. Umur sekarang 29. Pendidikan terakhir. RT 202 Pekerjaan RW utamanya 06 petani. Desa Murno. Jumlah anggota keluarga Jumlah anggota keluarga 54. Sudah tua, cucu sudah tua. Pendidikan terakhir. SMP. total produksi pisang Mas Kirana dalam satu musim. Anggota keluarga. Saya kalau jumlah anggota keluarga Dalam sekarang satu ini musim. tinggal 2 orang. Anak saya sudah jadi 2. Anak saya sudah sudah rumah tangga sendiri. 40 sampai 50. Bisa. 40 sampai Kita mau bertanya deh Untuk berapa jumlah tanaman pisang Mas Kirana yang sedang produktif? Yang produktif yang tadi itu yang 56 itu. Kalau jumlahnya berapa banyak. frekuensi panen dalam satu tahun? Dari awal tanam Iya, dalam satu tahun itu kira-kira hasil panennya itu berapa? berapa kali? Iya, Dalam satu tahun berapa kali? Panen. 2 kali. 2 dua kali. Kalau pisang 2 emas sampai itu 3 kan kali. 3 kali. Kalau untuk satu pohonnya itu biasanya menghasilkan berapa buah? Berapa jumlah rupiah? Jadi produksi tahun Bukan, ini kayak lebih tinggi dibandingkan Produksi sebelumnya pisangnya atau tidak? per pohonnya. Berapa kilo gitu? Iya. Hasilnya Kalau diakumulasi dari grade A, B, C, lebih tinggi yang tahun kemarin. satu tanaman itu bisa 6 sampai 10 kilo. Untuk harga jualnya juga lebih tinggi yang tahun lalu. Iya. Sekarang harganya 4.000 turun. Apakah produksi tahun ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu? Turun nih. Oh, turun. Karena mungkin dari pisang Mas Kirana itu Kalau untuk harga jualnya itu sering mengalami perubahan atau tidak? Biasanya untuk menjual hasil panen pisangnya itu kemana? Ada tengkulaknya ini. atau masa kita di sini. Untuk kondisi harga jual dibandingkan tahun sebelumnya itu bagaimana Pak? Apakah meningkat atau menurun? Tahun kemarin ya? Iya. Kalau tahun kemarin kan bisa nyampe 7.000. Sekarang 4.000. Jadi Bapak punya pelanggan tetap atau tidak? Tidak. Karena tengkulaknya itu banyak sih sebenarnya. Jadi tidak tetap. Jadi main harga siapa yang dapat Yang lebih tinggi. nawar tinggi ya Iya, kita jual. itu. Biaya pembelian bibitnya Kalau bibit kita ini kan karena yang kita tanam tuh
enggak banyak. Jadi kita bibitnya itu dari bibit kita sendiri, Dari anakan. dari anakan. Kalau mau nanam 150 tuh enggak sampai beli. 150 pohon. Kalau beli kira-kira berapa Pak? Kalau beli ya kisaran 6 ribu itu biasanya. 6 sampai 5.000 sampai 6.000 per pokok. Tahun-tahun kemarin itu yang banyak lagi yang dijual. Jadi bibit dari sini dijual di luar. Biaya pembelian pupuk atau pestisida. Kalau pupuk itu kita kan dapat subsidi ya kalau pakai pupuk NPK Polska itu. Harganya per sak itu sekarang 92 ribu. Kalau untuk pestisidanya, Pestisida itu jarang petani makan. Mungkin ke herbisidanya. berapa itu Pak? Herbisida itu di samping kadang kita sanitasi lahan itu kita babat sendiri, tapi kalau sudah mendesak baru pakai herbisida. Jadi kalau Nggak banyak sih. per botol sekitar 60 sampai 90. Harganya. Harganya Pak? 60 sampai 90 tergantung merek. Kebanyakan kalau petani kami pribadi itu herbisida itu jarang dipakai lagi. Iya. Kalau waktunya memungkinkan kita ya pembersihan manual. Kalau pisang Mas Kirana ini nilai jualnya lebih tinggi atau tidak daripada pisang yang lain? Lebih murah. Kalau kita jualnya itu kira buah kira tundun ya. Ya itu tadi harga ini tidak tentu. Ya kadang pisang talun ini harganya mahal daripada pisang mas. Kadang pisang mas juga di sebaliknya gitu loh, lebih tinggi kan. Jadi itulah harga pisang tidak tentu. Tapi untuk sekarang Murah sekarang. lebih murah. Lebih murah. Untuk kualitasnya itu apakah lebih baik dibandingkan pisang yang lainnya? Kalau kualitas itu sebenarnya dari petaninya sendiri. Jadi satu perawatannya, pemupukannya itu. Kalau permintaan pasar pisang Mas Kirana ini cukup tinggi atau tidak? Permintaan pasarnya. Kita masih Sebenarnya kalau sekarang tinggi karena pisang Mas Kirana ini sekarang ini kan berkurang. Cuman harga kok masih murah gitu loh. Kalau dari keterbatasan modal itu apakah menjadi hambatan dalam pengembangan usaha pisang mas? Ya, pasti itu. Untuk informasi dan teknologi budidaya itu apakah sudah tersedia dan cukup untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh petani di sini? Teknologi, maksudnya teknologi apa itu? Kayak dari penyuluhnya kan biasanya kayak misalnya ada bapaknya mengalami permasalahan, biasanya ada suatu inovasi lah dari penyuluhnya Pak terkait dengan mungkin dari bapak petaninya itu misalnya pinginnya itu kayak melakukan pengecekan lahan itu menggunakan seperti digital dari jarak jauh gitu Pak. Apakah sudah ada di sini? Oh, belum. dia dulu informasi kendala yang dari lapangan itu kita menggunakan satu dari BPL. Kalaupun kita belum paham, mungkin kalau saya pribadi itu cari yang di informasi di sosial media atau di internet itu. Tapi untuk
maaf, bapak kemungkinan masih belum bisa memahami. Jadi untuk informasi ataupun solusi yang kita inginkan itu belum bisa membantu. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada kendala, pasti tanya ke bapak lapor. Sebab bapak ini sudah ulang tahun. Biasanya yang bekerja di lahan itu dari keluarga atau mengambil minta tolong di orang lain? Maksudnya pekerja ya. Iya. Kalau kita biasanya itu kalau kita kewalahan itu ambil pekerja dari luar orang lain. Tapi kalau kita mampu ya kita kerjakan sendiri. Tapi kebanyakan kita kerjakan sendiri sih. Pengeluaran. Iya. Kalau misalnya itu Pak kayak mengambil pekerja minta tolong gitu bayarnya berapa biasanya? Kalau sekarang ini setengah hari 50.000. Sudah sih, iya sih. Banyak. Sudah dijawab yang tadi yang di bawah. Sisanya yang belum menandatangani. Kebun setiap hari, Pak. Kalau ke kebun itu, kalau petani ini tidak ada minggunya. Jadi mulai dari Senin sampai Minggu itu tetap. Selama Ya, minggu. ya. Nanti bonusnya paling sakit pinggang. Ada bonusnya. Iya, ada bonusnya. Kebunnya itu di dataran tinggi atau Kalau lahan biasa? Ya kalau di sini ini ada yang dataran tinggi, ada yang biasa. Jadi enggak datar semua enggak. Di sini kan pegunungan. Iya. Kalau di Dusun Lambing itu ketinggiannya 650 mdpl sampai ke atas itu 800.